Shalom, selamat pagi. Kembali saudara-saudaraku yang terkasih Jemaat House of Grace, The Kingdom of God. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online minggu ketiga. Saya berdoa semoga saudara Bapak Ibu sekalian selalu di dalam perlindungan serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih dalam masa-masa sulit seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan sudah membebaskan saya dari semua rasa sakit, rasa sedih, beban yang diakibatkan pulangnya anak saya, Michael, kembali ke surga. Saya ada beberapa menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Hari ini Tuhan memberikan sesuatu di dalam hati saya untuk dapat saya bagikan isi hati Tuhan kepada saudara. Satu judul yang sangat sederhana, yaitu berubah dan berbuah. Tuhan berikan itu dalam hati saya. Dan saya ingin sampaikan itu kepada saudaraku sekalian. Jemaat House of Grace, The Kingdom of God, yang amat sangat saya kasihi. Saudaraku, apa itu berbuah? Apa itu berubah? Berubah, kalau kita mau membaca dari firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Elohim, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudaraku yang terkasih, untuk berubah itu bukan dari kita, bukan oleh karena kekuatan kita. Engkau bisa berubah hanya karena Dia, hanya karena Kristus. Terlalu banyak kita anak-anak Tuhan, saudaraku, yang hidup di dalam euforia bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen, maka pasti mereka diselamatkan dan masuk surga. Fine. Sehingga tidak sedikit mereka yang notabene disebut Kristen, tetapi cara hidup mereka tetap sama seperti ketika mereka belum mengenal Kristus. Saudaraku, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah satu hubungan pribadi yang sangat intim antara kita dengan Kristus. Agama tidak akan pernah dapat menyelamatkan engkau. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkanmu. Saya teringat akan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus, pasal yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudaraku, walaupun kau sudah lakukan apa dari A sampai Z, semuanya sudah kau lakukan, tapi engkau satu saja engkau fail, satu saja engkau gagal, maka engkau bersalah atas seluruhnya. Ingat satu peristiwa, seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia katakan, "Guru, bagaimana supaya aku bisa diselamatkan?" Kemudian Yesus katakan apa? Engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan ini. Dan dia katakan, semua itu sudah aku lakukan sejak aku masih kecil.
Kemudian Tuhan katakan, dia melangkah lebih dalam lagi, dia katakan, kalau engkau ingin sempurna, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kembali ikut aku. Saudaraku, di sana pemuda ini gagal. Dia gagal dalam satu hukum yang paling utama. Hukum kasih. Haleluya. Nah, itu sebabnya ada satu perbedaan nyata ketika Kristus hidup dan tinggal di dalam pribadi seseorang dengan orang yang tidak ada Kristus di dalam kehidupannya. Mereka boleh bersama-sama datang beribadah ke gereja. Mereka boleh bernyanyi bersama dengan luar biasa memuji Tuhan. Mungkin mereka bersama menyanyikan Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Atau ada lagi satu lagu yang sangat saya sukai. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wow, kalau sudah menyanyi itu anak-anak Tuhan begitu dahsyat, saudara. Begitu luar biasa. Semua itu baik. Tapi lihat, ketika Tuhan izinkan badai terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi keadaan itu? Terlalu amat sangat mudah, saudaraku, kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan mengucap syukur kepada Dia di saat hidup kita nyaman, di saat semuanya tenang, di saat berkat melimpah. Maka kita begitu berapi-api mengatakan Tuhan Yesus baik. Tapi bagaimana sikap kita ketika badai menghantam kita dan seakan-akan perahu kita sudah mau karam? Seperti apa yang dialami oleh para murid-murid. Ketika Yesus tertidur di buritan, perahu mereka sudah mau karam. Sehingga mereka katakan, mereka membangunkan Yesus dan mereka katakan, Guru, tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Itu yang disampaikan oleh murid-murid. Demikian juga kita. Ketika kita menghadapi badai yang begitu dahsyat, apakah kita masih dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Apakah ketika kita berada di dalam menghadapi masalah, ujian, cobaan, kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Saudara-saudaraku, akan terlihat satu perbedaan yang nyata. Ketika anak saya dipanggil pulang oleh Bapak, banyak sekali orang, teman-teman saya, orang-orang yang kenal saya, atau yang mengenal anak saya Michael, bahkan orang-orang yang tidak saya tahu, baik dari Indonesia, dari Mesir, dari Israel, dari Jordan, dari Uni Emirates, dan banyak lagi. Mereka menyatakan turut berbelasungkawa, berempati kepada saya melalui WhatsApp, melalui telepon, dan selalu saya katakan, pada saat itu, saya tulis, Amin. Tuhan Yesus baik. Walau saat itu, keadaan saya sangat tidak baik. Tapi entah, saya selalu katakan, tangan saya selalu menulis, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, banyak di antara mereka yang mengatakan, wah, Pastor Andre kuat sekali. Pastor Andre tegar, imannya cukup kuat. Saudaraku, jujur, sebenarnya saya tidak sanggup. Saya tidak mampu. Seperti lagu dari Sidney Mohede yang judulnya Jujur, saya lagi mempelajari lagu itu. Itu sangat lagu yang sangat memberkati saya. Saya begitu mendengar lagu itu, saya bilang, yes Lord, itulah keadaanku. Jujur,
Aku tidak mampu. Tapi saudaraku, kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan melalui rohnya, Roh Kudus, saya tidak akan pernah sanggup. Saudaraku, ketika engkau memiliki Kristus di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan pernah tergeletak. Mungkin kau bisa goyah, tapi Roh Kudus yang ada di dalammu akan selalu memberi kekuatan, penghiburan, dan kita akan bisa selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudaraku, engkau harus berubah dari cara hidupmu yang lama menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ini yang Tuhan mau. Dan untuk berubah, engkau tidak bisa melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau harus taruh Kristus di dalam hidupmu, baru engkau bisa berubah. Amin. Saudaraku, perhatikan ini. Menjadi ciptaan baru bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Kristus ada di dalam hidupmu. Ketika Kristus ada di dalam hidupmu, maka caramu memandang akan engkau memakai cara Kristus memandang. Caramu berpikir, engkau akan pakai pikiran Kristus. Dan caramu berkata-kata, orang akan melihat Kristus ada di dalammu. Engkau berubah, yang dulunya begitu emosional, yang dulunya begitu suka marah-marah, dan sekarang orang melihat ketika Kristus ada dalam hidupmu, engkau begitu ramah, engkau begitu baik, memberi dorongan, mensupport mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka akan melihat Kristus ada di dalammu. Jadi, ketika Kristus ada di dalammu, saudaraku, satu hal yang akan terlihat. Hidupmu akan dipenuhi dengan kasih. Adalah bohong besar, saya katakan nonsens, seseorang mengaku Kristus ada di dalam kehidupannya, tetapi tidak ada kasih di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa ada satu perubahan yang radikal di dalam kehidupanmu jika Kristus ada di dalam hidupmu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dengan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, itu sama saja bohong. Itu sama seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Itu yang disampaikan firman Tuhan. Sekalipun engkau mempunyai karunia bernubuat begitu hebat, dan kau mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kau memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, tapi engkau tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna. Haleluya. Saudaraku, hidupmu harus berubah. Ketika kasih ada di dalam, engkau akan memiliki kesabaran. Ketika kasih ada di dalam, engkau akan memiliki kemurahan hati. Ketika ada kasih di dalammu, engkau tidak akan iri memandang orang lain. Engkau tidak pernah memegahkan diri dan tidak sombong. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika engkau mendengar mungkin orang bergosip, wah pendeta ini begini, begitu. Ketika ada kasih di dalam hidupmu, engkau tidak ikut juga mengatakan, oh ya betul, tambah bumbu, tambah kecap, tambah lebih sedap untuk didengar. Bukan itu. Tapi justru engkau akan berdoa, Bapa, aku tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak, tapi aku berdoa untuk dia. Orang yang hidupnya penuh dengan kasih tidak akan mudah untuk menghakimi sesamanya. Haleluya.
itulah Bapa. Ketika Bapa ada di dalam hidupmu, kasih itu melimpah. Itu sebabnya katakan kepada Bapa, Bapa, Engkau ada di dalamku. Tambahkan kasih itu, tambahkan kasih itu. Lebih lagi dalam kehidupanku. Dan Engkau akan melihat, memandang dunia ini dengan cara Kristus memandang. Terlalu banyak orang di luar sana. Mereka terhilang. Terlalu banyak orang di luar sana yang akan masuk ke dalam kematian. Tapi ketika engkau melihat dengan kasih, engkau akan datang kepada mereka, akan berbicara kepada mereka bagaimana baiknya Kristus yang sudah mati buat mereka di atas kayu salib. Inilah perubahan yang Tuhan mau dari cara hidupmu yang lama menjadi cara hidup yang baru, yang penuh dengan Kristus. Karena Yesus katakan, siapa di dalam aku, dia menjadi ciptaan baru. Saudaraku, perhatikan ini. Engkau tidak akan pernah berbuah jika engkau tidak berubah. Tuhan tidak hanya mau kita berubah, tapi Dia juga mau kita berbuah. Haleluya. Apa itu berbuah? Saudaraku, tidak penting Anda berasal dari gereja besar atau gereja kecil. Tidak penting juga jika engkau sudah menjadi Kristen sejak kecil dan hidup di dalam suatu keluarga Kristen. Bahkan mungkin sejak dari kandungan engkau sudah Kristen. Tidak penting engkau rajin mengikuti persekutuan-persekutuan, juga KKR. Juga mungkin engkau sibuk dan padat dengan pelayanan. Bahkan engkau tidur di gereja setiap waktu melayani Tuhan. Dan di dalam pelayananmu banyak mujizat terjadi, berkhotbah serta bernubuat di sana sini. Maka engkau akan berpikir, engkau akan masuk kerajaan Bapa. Engkau mungkin luar biasa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Begitu luar biasa sehingga orang, bahkan iblis, berdecak. Luar biasa. Kagum. Serta mengidolakan kamu di mana-mana. Tapi pada akhirnya Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah engkau, pembuat kejahatan. Ironis sekali, bukan? Ada satu lagu mengatakan begini, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita baca ayatnya, Matius 7. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan, ini bukan perkataan saya, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan juga mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku, Yesus katakan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, saya teringat satu peristiwa ketika Yesus dari Betania
akan menuju ke Yerusalem. Dan Yesus merasa lapar. Di dekat jalan itu, ia melihat satu pohon ara. Pohon ara itu berdaun lebat. Saudaraku, ketika pohon ara berdaun lebat, pohon ara itu pasti berbuah. Pasti berbuah. Nah, saya beberapa kali datang ke Israel, saya melihat pohon ara. Saya melihat kalau pohon ara tidak berdaun, itu buahnya sudah nggak ada, saudara. Tapi setiap pohon ara yang berdaun lebat, saya selalu melihat ada buah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada buahnya. Nah, ketika Yesus sampai kepada pohon itu, dia melihat pohon itu. Dia melihat, dia mencari. Karena dikatakan di situ Yesus lapar. Yesus selalu lapar akan buah-buah kehidupan kita, saudaraku. Dia mencari, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Buah yang kecil pun dia tidak menemukannya. Lalu apa kata Yesus? Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan dikatakan di ayat berikutnya, seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow, ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan, mungkin pelayanan kita itu seperti daun yang lebat, begitu luar biasa, begitu indah dari luar. Dari jauh kita melihat begitu dahsyat. Tapi satu hal, Tuhan ingin melihat, adakah buah di dalam pelayanan. Jangan, saudaraku, kita terlalu berbangga diri bahwa ketika kita melayani, mujizat terjadi, kita bisa bernubuat. Tapi Tuhan tuntut satu hal, adakah engkau berbuah? Matius 7 ayat yang ke-19. Ini satu firman Tuhan yang buat saya itu satu koreksi buat kita kehidupan anak-anak Tuhan. Matius 7 ayat 19 dikatakan di sana, saya akan bacakan saudara. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu sebabnya Tuhan katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan orang yang berkata bahwa aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah banyak melakukan mujizat demi namamu, maka itu jaminan aku akan masuk kerajaan sorga. No, engkau harus berubah dan kau harus berbuah. Yang membuat mujizat bukan hebatmu berkhotbah. Yang membuat mujizat adalah kuasa Yesus, nama Yesus. Iblis gemetar mendengar nama Yesus. Setiap nama Yesus dikumandangkan, iblis gemetar. Dan ketika engkau berdoa bagi orang sakit di dalam nama Yesus, orang itu disembuhkan. Bukan karena hebatmu berdoa, bukan karena doa-doamu, tetapi karena Yesus, nama Yesus yang dahsyat, yang sangat mengasihi orang itu. Haleluya, saudaraku. Tuhan begitu baik. Tuhan ingin kita berbuah. Bukan hanya berubah, harus berbuah.
Kalau Kristus ada di dalam kehidupanmu, engkau berubah menjadi ciptaan baru. Engkau menjadi orang yang berbeda dari orang yang dulu. Dan saudaraku, engkau harus terus menempel kepada Kristus, mengandalkan sebagai bukti bahwa engkau adalah orang ciptaan baru. Engkau harus selalu mengandalkan Kristus di dalam segala hidupmu, di dalam segala lakumu. Kolose 3 ayat 17 saya akan bacakan, saudaraku. Oh, haleluya. Kolose 3 ayat yang ke-17. Perhatikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Elohim Bapa kita. Saudaraku, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak kali kita tanpa disadari hamba-hamba Tuhan. Mungkin bukan hamba Tuhan yang lain. Mungkin itu dulu saya. Ketika saya berdoa untuk seseorang, kemudian sembuh, iblis mengatakan, "Si, dengan doamu orang itu sembuh." Tapi Tuhan menyadarkan saya, "Andre, bukan karena doamu dia sembuh, tetapi karena aku mengasihi dia. Dan akulah yang menjadi penyembuh. I'm the healer, not you." Kita hanya berdoa untuk dia. Ada satu kesaksian ketika saya berangkat ke Yerusalem, saudaraku. Kemudian ada sepasang suami istri datang pada saya. Dia katakan begini, "Pak Pendeta, tolong doakan kami. Kami sudah menikah selama 13 tahun. Tapi kami belum memiliki anak." Kemudian saya katakan kepada mereka, "Percayakah bahwa Yesus sangat mengasihimu?" Mereka katakan, "Kami percaya." "Percayakah engkau bahwa Yesus sanggup memberkati kandunganmu?" Dia katakan, "Kami percaya." Oke, saya hanya membawa mereka kepada Kristus. Kemudian saya katakan kepada mereka, "Kamu berdoa. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku tahu engkau sangat mengasihi aku. Engkau tidak pernah merancang yang buruk dalam kehidupanku. Aku percaya engkau akan memberikan aku keturunan sesuai dengan waktumu." Dan mereka berdoa, Bapak Ibu. Ketika mereka selesai berdoa, saya hanya berkata, saya hanya tutup dalam doa. Saya katakan, "Bapa, engkau lihat anakmu ini. Engkau sangat mengasihi mereka. Kalau Bapa yang di bumi tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi engkau, Bapa kami, yang begitu amat sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan mendengar doa kami, dan engkau akan mengabulkan permintaan anak-Mu, Tuhan." Haleluya, amin. Selesai, saudara. Yang berdoa bukan saya, yang berdoa mereka sendiri. Dan ketika mereka pulang ke Indonesia, sebulan kemudian, orang itu menelpon saya, "Pak Pendeta, terima kasih, puji Tuhan, istri saya sudah mengandung." Kemudian saya katakan, "Bapak, jangan berterima kasih pada saya. Bukan saya yang membuat sampai istrimu bisa mengandung, tapi Bapamu yang di sorga. Bukan karena doa saya, tapi karena Bapamu di sorga dan doamu kepada Bapa di sorga. Karena Dia sangat mengasihi kalian." Wah, mereka begitu berbahagia. Mereka begitu bersuka cita. Saya katakan, "Tuhan, ajarkan aku untuk aku tidak mencuri kemuliaan-Mu. Karena the healer is you,
not me. Penyembuh itu adalah Engkau sendiri. Nah, saudaraku, Tuhan begitu baik. Tuhan mau kita berbuah. Berbuah di dalam segala sesuatu. Berbuah artinya apa? Ketika engkau berubah, engkau akan diperlengkapi untuk berbuah melakukan pekerjaan baik. Mari kita baca satu firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Berbuah berarti engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dituntun oleh Bapa untuk kau lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa berbuat baik itu karena engkau sendiri. Kalau tidak ada Kristus di dalam kehidupanmu, kalau tidak ada kasih di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan pernah bisa berbuat baik. Saudaraku, hasilkan buah-buah perbuatan baik yang sesuai dengan pertobatan. Hati-hati, firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan, Roh Kudus sendiri ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya ketika Engkau ada di dalam mereka Tuhan, hidup mereka akan penuh dengan kasih. Dan ketika kasih itu ada di dalam hidup mereka, mereka akan diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik oleh Engkau Bapa Elohim. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan jangan tinggalkan mereka sedetik pun. Terlebih dalam keadaan dunia yang sangat mencekam ini. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu berlaku untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku, mari angkat tangan-Mu, arahkan pandangan wajah-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Bapa Elohim, disertai kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa berdoa dan renungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.